Baik teman-teman, saya akan selalu terus melanjutkan perjalanan saya ya, menjelajahi atau berpetualang menjelajahi hutan rimba ini teman-teman. Jadi saya akan terus menjelajahi hutan ini, memasuki hutan rimba ini teman-teman ya. Nah, saya akan di sana akan mendirikan kemah dari dedaunan teman-teman ya, dari alam. Semuanya pokoknya serba alam. Lanjut terus teman-teman. Teman-teman, sekarang saya harus mencari makanan nih teman-teman ya, mencari makanan apa saja yang harus saya makan. Dan sebenarnya sih di hutan sini itu banyak sekali makanan teman-teman, cuman yang beracun juga banyak teman-teman ya. Dan saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa saya itu akan belajar mencari makanan di alam teman-teman. Dan di bawah hutan ini juga teman-teman ada aliran sungai ya yang mengalir di bawah. Pokoknya teman-teman ikuti terus. Nah teman-teman, mungkin akan terasa lebih bersahabat dengan alam jikalau saya melepas kostum saya, baju saya teman-teman. Lepas kita berjalan lagi. Jadi saya gak pakai baju ya sama sekali, cuman pakai celana teman-teman. Nah, biar saya bisa berinteraksi dengan alam, biar saya bisa merasakan sekali kenyamanan alam ya, biar lebih terasa sekali teman-teman. Kita langsung ke depan sana ya. Dan namun buat teman-teman harus hati-hati juga ya ketika teman-teman menjelajahi hutan teman-teman ya, ketika dari hutan, karena biarpun kita bersahabat dengan alam, tetap ya harus waspada teman-teman. Karena sering sekali ataupun kalau kita tidak hati-hati nanti teman-teman, bahaya itu selalu mengintai teman-teman ya. Misalkan seperti dari hewan buas, banyak sekali ya hewan buas teman-teman yang menjadi hutan itu. Hewan selalu ada ya yang buas-buas teman-teman, cuman kita juga harus hati-hati ya. Usahakan kita harus melindungi hewan itu teman-teman. Meskipun buas hewan itu, tetaplah kita harus menjaganya ya, melestarikannya. Nah, buat teman-teman, jika teman-teman ingin mencari makanan di hutan ya, di hutan ataupun di alam rimba, teman-teman harus tahu ya, makanan yang di alam itu yang bisa dimakan, makanan yang dimakan oleh hewan-hewan teman-teman. Bisa dia bekas tupai ataupun bekas yang lainnya teman-teman. Nah, di situ kita bisa memakannya teman-teman karena tidak beracun. Oke. Nah, dan saya juga menemukan salah satu tanaman yang bisa dimakan karena ini ada bekas hewan teman-teman. Ini sejenis pohon kapol juga, tapi ini bukan kapol ya. Ini bekas ini bekas kayaknya bekas tupai teman-teman. Pokoknya ini bekas hewan ya. Nah, nanti saya akan memakan yang tangkainya teman-teman. Caranya gimana? Kita cari tangkai yang muda teman-teman. Kalau bambu kan rebungnya. Nah, ini daun yang muda teman-teman, masih muda. Ini bisa kita makan dalamnya ya. Tuh, saya sudah copotin. Nah teman-teman, beginilah cara menemukan makanan di hutan ya. Jadi ininya tuh dibuka dulu, yang bisa di dalam, yang bisa dimakan itu adalah ininya ya, dalamnya teman-teman. Ini bisa disayur juga teman-teman ya, bisa dipepes juga bisa teman-teman. Tapi yang lebih nikmat ini harus dipepes dulu ataupun dimasak ya.
jadi si dalamnya itu bisa dimakan teman-teman. Ini namanya apa namanya, boros laja ya, atau bukan boros tapi sejenis rebung laja teman-teman. Rasanya juga aneh teman-teman, ada pedasnya ya, rasanya ada pedas, tapi kalau dimakan mentah. Tapi kalau ini di sayur, ini enak teman-teman. Pokoknya buat teman-teman, kalau ingin tahu makanan yang bisa dimakan di alam itu adalah yang ada bekas hewan teman-teman, itu baru aman. Oke, lanjut. Nah itu dia teman-teman ya, tadi saya sudah dapat makanan yang liar teman-teman, yang bisa dimakan ya di alam teman-teman. Nah sekarang saya akan mencari lagi makanan biar teman-teman itu tahu ketika ada di hutan ya, ketika menjelajahi hutan ataupun adventure ke hutan teman-teman ya. Nah saya akan menunjukkan lagi, mencari lagi makanan yang bisa dimakan teman-teman. Kita langsung saya terus lakukan perjalanan ya. Teman-teman, saya menemukan lagi pohon yang bisa berbuah ya, namanya pohon kondang teman-teman. Namanya pohon kondang. Itu buahnya bisa saya makan ya. Begini kan. Ini dia ya pohon kondang teman-teman. Nah ini dia pohon kondang. Pohon kondang tuh begini ya pohonnya. Jadi banyak sekali yang serupa dengan pohon kondang ini ya. Nah ini bekas cupat dari buahnya ya, cupat dari buah, dan ini kayaknya sudah berguguran ya buahnya teman-teman. Tuh lihat di bawah juga tuh banyak ya. Nah ini buah yang sudah lama jatuh ya teman-teman, tuh banyak di bawah. Dan sayangnya ini sudah tidak ada buahnya teman-teman, jadi saya nggak bisa mengolah buah kondang ini teman-teman, tapi saya akan menjelaskannya ya. Nah teman-teman, buah kondang itu adalah buah tanaman liar juga teman-teman, yang bisa kita olah teman-teman, bisa kita masak. Dan pokoknya si buah kondang itu juga mengandung antioksidan teman-teman ya, bisa menurunkan gula darah teman-teman, bisa menurunkan asam urat ya. Pokoknya si buah kondang ini adalah sangat bermanfaat banget ya si buahnya teman-teman, kalau kita tahu dan bisa mengolahnya ya. Oke, mungkin sekarang saya akan menyisir lagi ke sungai mencari makanan, dan saya akan bikin kemah ya, bikin bipak di pinggir sungai teman-teman. Kita lanjut. Buat teman-teman, saya akan mengasih tahu juga ya, ini sebenarnya ini sejenis buah kondang juga teman-teman, tapi ini bukan buah kondang ya. Ini tidak bisa dimakan oleh manusia teman-teman ya. Ini tidak bisa dimakan oleh manusia. Karena ini juga tidak ada bekas hewan memakan buah ini teman-teman. Jadi ini mengandung racun ya, mengandung racun. Ini namanya pohon apa ya, saya juga kurang tahu ini teman-teman. Tapi kalau masyarakat sering bilang ini adalah sejenis pohon bisoro ya. Gak tahu saya juga pohon bisoro itu bahasa nasionalnya pohon apa ya. Pokoknya ini tidak boleh kita makan teman-teman. Yang harus kita makan itu adalah jenis buah kondang ataupun loa ya. Loa bisa dimakan juga teman-teman.
Nah teman-teman, ini dia ya. Ini rumah baru saya teman-teman. Ketika di alam, beginilah. Jadi saya membuat kemah ini, membuat lipat ini di tengah sungai teman-teman. Biar saya nanti gampang menangkap makanan ya yang ada di sungai seperti kepiting, udang, banyak teman-teman. Oke, mantap.